kami dari kelompok kewirausahaan mau mewawancarain nih. Nah, aku perkenalkan dulu, aku namanya Mela Nur Kamila dengan NIM 23500 91165. Aku Rahmani Sabila dengan NIM 23500 1171. Aku Moro Kaleb dengan NIM 23500 91175. Stay tune ya. Jadi kan kelompok kami itu dikasih tugas buat ngasih edukasi soal etika bisnis sama entrepreneurship. Jadi kalau etika itu kan berperannya itu kayak apa sih yang menjadi landasan moral Baba dalam menjalankan kegiatan usaha agar tetap dipercaya nih sama konsumen gitu. Kalau entrepreneurship itu berperan sebagai mendorong inovasi dari dalam diri Bapak itu buat ngedengerin jadi dari sisi karyawannya gimana, masukan-masukan dari karyawan itu Bapak Bapak dengerin gak atau Bapak jalankan gak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah setelah itu dari rekan-rekan saya itu bakal nanyain soal seputar etika sama entrepreneurship gitu. Mohon bantuannya ya Pak. Halo Pak, selamat sore. Saya Rahmani Sabila dari mahasiswa Unjani. Di sini saya akan mewawancara Bapak ya tentang internship pada Juragan Seblak. Apakah karyawan di UMKM Juragan Seblak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan masukan terkait usaha? Perkenalan dulu berarti ya. Saya di sini owner dari Juragan Seblak. Nah, nama saya Akbar Suhada Putra. Di sini berdiri itu udah Juragan Seblak berarti udah maju ke tahun kelima dari 2019 akhir. Nah, untuk terkait yang tadi pertanyaannya, kalau dibilang kesempatan, kita selalu membuka ruang buat menghasilkan ide-ide yang baik gitu, yang enak buat kerjanya, buat pelayanannya, sama buat ya terbilang semua lah. Jadi saya libatkan kalau misalnya karyawan, misalnya contoh ke saya yang kemarin itu, Pak gimana kalau misalnya kita tambah topping baru, nah seperti itu. Ya saya terima gitu kalau misalkan masukan hasil positif. Nah apa boleh buat kan, kalau Gen Z lebih inovatif lah seperti itu. Nah, jadi saya terima gitu, tapi kita sambil evaluasi seminggu ke depan gimana nih ini kayak gitu sih biasa. Apakah pernah ada ide dari karyawan yang sebelumnya diterima atau diterapkan dalam usaha ini? Ada banyak malah, kayak misalnya tempat duduk gitu. Jadi kita enggak saya aja nih yang mikirin ide-ide, tapi dilibatkan juga sama karyawan. Jadi cara misalnya yang tadi menu gitu, terus tempat duduk enaknya nih gimana, terus teknis buat pengambilan sama ini enaknya gimana. Kan kita sering rubah-rubah tuh. Dari yang tadinya topping kan kemarin di depan, sana gimana kalau toppingnya kita rubah, majuin lagi ke belakang. Jadi sering dirubah-rubah gitu kalau di sini. Tapi itu tuh nggak jauh ada ide-ide juga dari karyawan seperti itu. Bagaimana sikap pemilik usaha jika karyawan mencoba hal baru namun hasilnya belum sesuai dengan harapannya? Nah, kalau misalnya nggak sesuai harapan ya tadi biasanya kita coba, kadang ada karyawan yang gimana kalau toppingnya kita tambahkan, karena di sini banyak topping ya. Di sini tuh hampir 100 lebih lah toppingnya. Suka ada yang nyaranin ide gitu. Gimana kalau toppingnya pakai ini? Nah, diterima dulu. Nah, nanti seminggu gimana nih hasilnya? Bagus nggak penjualannya? Kalau misalnya nggak, kita ganti lagi, evaluasi. Terus dari segi kerja juga kadang gimana kalau masaknya konsepnya kayak gini. Nah kita terima dulu tetap, karena kan dia udah punya ide, berarti dia
eh, memikirkan suatu hal yang bisa direalisasikan. Kalau misalnya kurang ya berarti dievaluasi di ini lagi kayak gitu. Apakah karyawan dilibatkan dalam mengembangkan menu atau pelayanan? Pelayanan ya kayak sama sih kayak yang tadi, kalau itu include. Menurut Bapak, seberapa penting peran karyawan dalam pengembangan UMKM Juragan Seblak ini? Kalau dari saya sih penting banget ya, karena kita juga butuh tenaga karyawan sama ide sama pikiran sama ide-idenya gitu. Sangat, kalau menurut saya sih sangat penting gitu kalau untuk di Juragan Seblak gitu. Udah. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Siap. Sekarang aku izin kenalan dulu. Aku Kaleb dari kelompok yang ingin berbicara dari tim perusahaan. Nah, sekarang tuh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak untuk menjaga kejujuran dalam kualitas produk dan harga kepada pelanggan? Nah, sebenarnya sih udah diperingatkan dari awal. Jadi kalau misalnya di Juragan Seblak emang sih kita masih banyak kekurangan, nggak kayak di yang lain lah. Kita perbandingan sama seblak yang lain ya, yang udah maju gitu. Kalau di sana kan udah pakai sistem itunya namanya komputer lah gitu. Jadi jadi nggak manual lah gitu, udah pakai mesin menghitung gitu ya. Kalau di sini sih ngakalinnya gini, setiap orang kan kalau mau nyeblak ke sini kita umumnya gitu, kalau mau nyeblak misalnya kita contoh AA tadi nyeblak misalnya saya pengen 15.000, berarti udah ngitung kan porsinya. Nah jadi karyawan juga nggak semena-mena maksudnya ngasih harga per ininya gitu. Nggak misalnya istilahnya licik lah gitu, jadi dibesarin gitu, karena mereka juga takut gitu ketika ada pelanggan nanti kok saya ini segini. Nah tapi kadang juga karena di sini masih manual, kadang juga ada yang nanya ini yang saya misalnya 32 harusnya 30 misalnya, dilihat dulu biasanya ini tambahannya biasanya di kuah atau di itu yang enggak tercantumin sih biasanya. Jadi minim sekali buat kecurangan lah, ngambil kecurangan seperti itu. Jadi kualitas mah tetap terjaga. Iya, kualitas tetap terjaga karena udah SOP-nya, kita udah buat SOP masaknya, bumbunya segala macam. Jadi udah clear lah yang itu. Oke, selanjutnya tuh ada apa yang biasanya dilakukan jika terdapat keluhan dari pelanggan? Kita evaluasi dulu, ditanya dulu ke pelanggan biasanya, misalnya kuahnya sedikit atau pengen banyak, nanti kita sesuaikan sama keinginan pelanggan. Terus dulu juga pernah ada yang biasanya kita kalau lagi rame suka adalah sedikit kayak lupa masukin topping atau apa, nah, nanti bisa di refund sih biasanya kita. Jadi ya karena beginilah UMKM gitu ya, masih banyak ini. Kalau ada keluhan dari pelanggan ya tetap kita prioritaskan pelanggan, gimana supaya jalur enak ke pelanggannya, ke kita juga aman kayak gitu. Mereka juga jadinya lebih percaya terus kan ya. Betul, kita saling menjaga kepercayaan pelanggan. Pokoknya kalau di sini pelanggan minta apa kasih. Oke. Gitu, nggak ada yang ribet di sini mah, aman gitu. Ya, selanjutnya bagaimana pembagian tugas dan pemberian upah kepada karyawan agar tetap adil? Kalau di sini sih kita kerjanya disesuaikan ya, disamain gitu, yang masak sama yang nganterin. Jadi nominal si salary-nya juga kita bisa adil, kayak misalnya yang masak
sama yang nyuci itu di job desk-nya yang masak sama yang nyuci satu orang kayak gitu. Terus yang tadi yang waiters job desk-nya kayak misalnya refill, antar, sama hitung ya, sama yang ringan-ringan. Jadi semuanya disesuaikan sama apa yang dia kerjakan. Kayak gitu. Kalau misalnya dulu masih waktu di 2 tahun ke belakang satu job desk satu orang gitu. Karena kan ya waktu 2 tahun kemarin rame banget lah, terbilang sekarang agak sedikit kekurangan, jadi ada pengurangan karyawan juga, jadi si job desk-nya agak dikit double lah gitu, tapi nggak terlalu besarnya terlalu banyak kerjaan enggak. Selanjutnya tuh ini Pak, seberapa penting etika berusaha dalam menjaga kepercayaan pelanggan? Kalau saya punya prinsip sih, pelanggan adalah raja ya, diutamain dulu sih pelanggan gitu. Jadi kalau misalnya sebelum pelanggan kecewa tuh kita berikan yang terbaik dulu. Nah kalau misalnya baru pelanggan ada komplain, kita terima, nggak usah dilawan atau apa, kan terkadang ada yang ini mah. Nah kita mah semuanya si yang kerja, kalau ada yang komplain, ada itu juga beberapa yang komplain, ya udah langsung aja, ya udah diganti atau apa gimana kayak gitu. Ya, soalnya terkadang mungkin ada yang ketika dia udah kesel tapi si ownernya baik atau apa yang ngebuat SPP-nya baik, dianya malah jadi lebih royal. Iya seperti itu. Ya paling sih kebanyakan komplain mah ya kalau misalkan lagi penuh tuh lama, atau ada yang keselip ya, suka ada lah yang misalnya pelanggan royal, kok yang saya keselip ya, mungkin karena di teknis kan kita lagi hektik gitu, lagi banyak kerjaan, ketambah si karyawan mungkin gak fokus, ya udahlah kita langsung aja kita handle gitu. Jadi kita nggak terlalu diambil pusing lah, penting mah kerja happy, aman, lancar. Terus ini bagaimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan karyawan? Kalau kita masih lebih dijadiin kayak banyak pelanggan yang udah lama, yang dari dulu, yang sampai pelanggan kita tuh dari awal masuk sampai wisuda ada sampai malah kalau kemarin dia udah kerja kangen sebelah kesini, ya jadi kayak teman aja gitu, kayak misalnya kalau kesini gimana kabarnya, kan udah lama juga, jadi udah tahu lah, sampai hafal karyawan tuh namanya, orangnya, sama ininya favoritnya dia gitu. Ya udah ketahuan kalau dia datang pasti itu pesanannya, sama requestnya tuh udah tahu lah gitu. Oh ini mah yang nyemek kayak misalnya, oh ini mah yang gini, oh ini mah yang gini, kuahnya harus gini, udah pada tahu gitu. Saking seringnya, saking udah lamanya makan di sini kayak gitu. Ini segitu sih kalau dari aku Pak. Siap. Pertanyaannya. Ya mungkin kalau ada kekurangan mohon maaf di sini. Mungkin sekian, terima kasih buat waktunya udah mau diwawancara. Baik, siap. Semoga lancar tugasnya. Ya, makasih Pak. Iya. Sebelumnya terima kasih udah nonton di channel ini, dan juga terima kasih buat owner Juragan Seblak yang udah bersedia untuk kita wawancara. Hai, dadah. Makasih ya Pak. Oke, baik. Jadi kesimpulannya tuh UMKM Juragan Seblak merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah UMKM di bidang kuliner yang telah berkembang dan memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak.
seiring dengan perkembangannya usaha, pemilik dan manajer UMKM dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu mengelola sumber daya manusia secara inovatif serta menjalankan usaha secara etis, yang mana banyak perkembangannya juga. Nah, oleh karena itu juga pentingnya bagi UMKM Juragan Seblak untuk memahami dan menerapkan konsep entrepreneurship dan etika wirausaha, karena kalau nggak ada konsepnya juga bisa berbahaya. Oke, karena entrepreneurship itu juga berperan dalam mendorong inovasi dari dalam perusahaan melalui peran aktif karyawan, sedangkan etika wirausaha menjadi landasan moral dan menjalankan kegiatan usaha agar tetap dipercayai oleh konsumen dan masyarakat, karena itu hal yang penting bagi kewirausahaan kalau pelanggannya sudah percaya. Nah, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemilik UMKM sekaligus melakukan wawancara guna mengetahui sejauh mana penerapan entrepreneurship dan etika wirausahaan yang telah dilakukan oleh UMKM Juragan Seblak hingga saat ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.